Assalamualaikum Tretan. Apa kabar Tretanku semua? Semoga kalian yang di sana baik-baik saja dan semoga dilancarkannya para rezekinya Tretanku semua. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channelnya Kandangnya Tretan Air ya. Saya lagi panen burung puyuh ya. Alhamdulillah telurnya tetap stabil. Nah ya, senang sekali kalau misalnya burung puyuh itu produksinya stabil ya. Nah, jadi saya ini akan menjelaskan pakan murni PS pakan campuran ya. Mana yang lebih bagus? Ya tentu saja pakan pabrikan dong, pakan murni dong. Karena pakan pabrikan itu udah diatur sedemikian rupa oleh pabrik yang dibutuhkan oleh burung puyuh. Akan tetapi karena biasanya pakan itu terus naik dan telur puyuh itu susah untuk naik harganya. Nah, jadi cara mengatasinya yaitu pakan campuran, pakan selmik yang kita buat untuk si burung puyuh itu. Cuman kita harus menghitung proteinnya, metabolismenya yang dibutuhkan oleh burung puyuh. Nah, itu ya. Ini burung puyuh yang makan telur. Nah, ini bolong-bolong ya. Jadi, kemudian lagi ya. Jadi, kalau kita mau mencampur pakan burung puyuh itu, kita harus menghitungnya. Video saya sebelumnya udah mengasih tahu tentang cara menghitung protein dan metabolisme yang dibutuhkan oleh burung puyuh ya. Abang menggunakan pakan apa bang? Selama ini saya kurang lebih 4 tahunan ya saya beruji coba tidak memakai pakan murni, cuma saya selmik terus. Hasil selmik itu terus saya amati terus, alhamdulillah ketemu ya di kandang saya ini ya yang campurannya sangat-sangat ekstrim ya. Kok bisa bang dibilang sangat-sangat ekstrim ya? Kalau peternak puyuh ini tahu, nah itu saya menggunakan dedak 50 kilo, satu karung pakan murni yang proteinnya di angka 20% ke atas. Nah, saya menggunakan merek Monokoyo yaitu proteinnya di 19% sampai 21% ya. Nah, jadi saya ambil tengahnya aja 20% ya. Nah, jadi begitu. Lalu dedak 50 kilo pakan murni satu karung atau satu sak. Nah, lalu ditambah konsentrat itu konsentrat ayam atau bebek yang proteinnya 35%. Mereknya apa bang? Terserah, yang penting proteinnya di angka minimal 35% ya. Nah, jadi begitu ya. Kelemahan dan kekurangan pakan adukan kita atau pakan selmik kita yaitu masa akhirnya lebih cepat. Saya pernah mengapirkan itu burung puyuh di sekitaran 8 bulan bisa. Cuman 8 bulan itu enggak semua saya apirkan, cuma saya seleksi yang mana yang enggak bertelur dan yang mana yang masih bisa bertelur. Jadi kita seleksi. Pakan murni aja kalau benar-benar
itu benar-benar tidak produksi aja 8 bulan, ada juga yang nggak bertelur. Pakan murni aja kan. Kok bisa abang bisa ngomong gitu? Saya udah pernah uji coba. Nah, lalu produktivitasnya bang gimana bang, telurnya kalau kita menggunakan pakan campuran? Ya sejauh-jauh ini aman-aman aja, dari pakan murni aman-aman aja, nggak jauh beda dari pakan murni. Nah, cuman masa akhirnya itu lebih agak cepat. Nah, itu maksimal di 1 tahun, di 1 tahun 6 bulan ya kemarin ya. Itu cuman itu udah seleksian ya, udah seleksian. Nah, pakan murni aja kita kalau nggak seleksi, pun telurnya pasti ngedrop juga di umur 8 bulanan ke atas, pasti itu. Karena saya udah pernah mengalami di kandang saya, nggak tahu di kandang para tretanku semua, para suhu semua, para masterku semua, nggak tahu. Nah, jadi supaya menekan ongkos pakan yang mahal dan telur puyuh itu susah naiknya, khususnya di Pontianak ini. Kalau di Pontianak ini kompak ya, harga telurnya stabil, harga telurnya maksudnya itu serentak ya. Ketika pakan burung puyuh itu naik, nah kita harus naikkan juga. Kalau sekompak itu kan nyaman kita ya, nyaman kita. Beternak puyuhnya nggak kepikiran ya. Kalau soal harga sih di Pontianak ini ya stabil-stabil aja. Jadi begitu ya. Pakan murni sama pakan campuran itu nggak jauh beda. Karena saya sudah mengalami, saya udah uji coba. Ya kalau Anda nggak mau ekstrim, nonton aja video saya mencampur pakannya itu. Ada kok beberapa hari lalu saya menghitung proteinnya yang dibutuhkan. Yang kalau nggak mau ekstrim kan. Kalau para maksudnya yang saya tahu sih, kalau pakan campuran itu campurannya itu harus 30% ya. Ibaratkan kalau misalnya 100 kilo itu jadi dendaknya 30 kilo. Nah, itu maksimalnya 30 kilo. Kalau pakan campuran itu ya harus sebenarnya. Cuma saja kan ekstrim ya. Ekstrim. Nah, saya uji coba dulu di kandang saya, baru saya mengasih rekan-rekan kalian. Nah, ya saya sih baru belajar aja. Cuman saya beternak puyuhnya ya udah sekitaran jalan 5 tahunan ke atas lah ya, kurang lebih segitulah ya. Jadi baru berbagi pengalaman di YouTube ini ya, baru-baru aja. Pokok produksi telurnya dengan pakan murni itu nggak jauh beda, cuman paling bedanya 5%-an aja ya. Di 3 bulan ke atas itu pasti produksinya lancar. Saya menggunakan pakan campuran ini lancar juga. Maksudnya pokoknya di 3 bulan ke atas produksinya itu lancar, sekitaran di 80 sampai 90% ya produksi telurnya. Kalau burung 1000 ekor bahkan bisa lebih, 1000 ekor itu bisa menghasilkan di angka 90% sampai 80% ya. Ini enggak omong kosong ya, cuma saya sudah membuktikannya sendiri ya. Bagi daerah Anda masing-masing, kalau masalah kekurangan bahan ya, atau bahannya langka, jangan sampai mencampur. Soalnya kenapa? Kalau Anda tidak mendapatkan bahannya itu susah dan langka, saya sarankan jangan memakainya, karena bisa mengakibatkan burung puyuh itu stres ya. Kalau keunggulannya, kalau misalnya pakan ini bang, saya menggunakan pakan ini bang, cuman nggak ada lagi bang, kemungkinan 2 hari lagi ke depan, 2 hari lagi pakannya datang ya, maaf ya. Nah,
Lalu saya menggunakan pakan campuran bang. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Burung itu nggak ngedrop. Karena kemarin saya menggunakan pakan PP3 ya. Lalu kehabisan saya 2 hari dua hari ke depan baru datang. Saya menggunakan Sinta. Itu saya udah berapa kali tuh mengalami begitu. Alhamdulillah dengan pakan campuran ini nggak ada masalah dengan produktivitas telurnya ngedrop, tetap aman aja, tetap stabil aja. Itu keunggulannya ya kalau misalnya pakan pakan burung puyuh yang kita biasa pakai kehabisan ya. Ya, jadi begitu menurut pengalaman saya, nggak tahu menurut pengalaman kalian semua ya. Belum tentu di kandang saya ini cocok, belum tentu menggunakan sistem saya ini yang di kandang dan Anda tiru di kandang Anda belum tentu cocok ya. Jadi jangan lupa diamati, tiru dan modifikasi ya. Saya akhiri dulu video ini. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe tolong di-subscribe dan dibagikan kalau bermanfaat ya. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong berkata.